Ya, setelah batu bara kemudian berhasil, sekarang diperluas lagi ke timah dan juga nikel untuk kemudian dikelola lebih secara komprehensif. Ini seperti apa sih sebenarnya kalau kita lihat dari tugas dan fungsi, begitu ya, tugas pokok dan juga fungsi dari Kemenko Marves di dalam Simbara ini, Pak Bagus? Ya, terima kasih Mbak Maria, para pemirsa semuanya. Sebagaimana kita ketahui, Senin yang lalu sudah diluncurkan Simbara untuk komoditas timah dan nikel. Nah, yang memang menjadi sangat menarik adalah ketika Simbara ini telah melibatkan 10 sistem independen pada 6 kementerian yang kemudian kita bisa integrasikan supaya antara sistem itu mulai pada ngobrol. Sehingga pengaliran data itu sangat konsisten dan pengawasan bisa dikerjakan secara end-to-end. Nah, bagaimana kemudian dengan tugas kami di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagaimana amanat dalam peraturan Presiden, memang kami bertugas untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan tentunya melakukan pengendalian atas isu-isu di bidang kemaritiman dan investasi. Ya, salah satunya itu adalah terkait dengan peningkatan tata kelola di sektor minerba ini, Mbak Maria. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah hal yang sangat baik sekali ketika kemudian Simbara ini menjadi bagian yang terintegrasi dan integral dengan upaya kita untuk memperbaiki tata kelola di sektor minerba. Demikian, Mbak Maria. Oke, kalau mungkin bisa saya sedikit simpulkan, berarti Kemenko Marves di sini posisinya menjadi koordinator, memperhatikan alur dari hulu ke hilir berjalan sebagaimana mestinya, begitu ya Pak Bagus ya? Exactly, Mbak. Jadi memang ini sistem-sistem ini sebelumnya nggak ngobrol, sekarang ngobrol dengan proses integrasi, mengalir data, elemen data, atribut data, kemudian alat validasi yang sudah sangat konsisten, bisa dicek secara baik, transparan gitu. Jadi sekali lagi memang kami ingin memastikan bahwa integrasi ini integrasi ini dapat berjalan secara baik dan berkelanjutan. Demikian Mbak Maria. Baik, kalau kita lihat dari sisi strategi yang konkret yang bisa diterapkan untuk meningkatkan pengawasan sekaligus juga salah satu goals-nya kan adalah tadi ya penambahan dari royalti, penambahan pendapatan negara dari royalti dan juga illegal mining ini juga bisa jauh lebih terkontrol. Ini akan seperti apa nih di nanti prosesnya nih Pak Bagus? Jadi by doing business gitu ya Mbak ya, yang pasti kuncinya itu ada dua, transparansi dan traceability, ketelusuran. Jadi kita ingin memastikan dengan sistem ini bahwa rantai pasok di sektor komoditas mineral dan batu bara, dalam hal batu bara, timah, dan nikel yang sudah masuk, itu dapat dipastikan ketelusurannya. Apa makna ketelusuran? Bahwa sumbernya itu adalah dari sumber yang sah, dilakukan dengan cara yang baik, dan mereka sudah membayar hak-hak kepada negara. Dan itu dibuktikan dengan sejumlah dokumen yang kemudian itu menjadi alat validasi. Misalkan kayak dokumen nomor transaksi penerimaan negara NTPN itu yang kemudian sebagai alat validasi, di mana alat validasi itu sebagai validator ketika komoditas itu bergerak secara antar kementeriannya gitu. Dari Kementerian SDM, dicek di Kementerian Keuangan royaltinya, dicek LSM di Kemendag, dicek persetujuan belayar di Kemenhub, dicek persetujuan ekspor barangnya di Bea Cukai gitu. Jadi inilah semuanya itu memastikan bahwa sistemnya itu utuh, terintegrasi, di mana kemudian komoditas ilegal itu tidak mampu untuk masuk dan diakui sebagai barang yang sah dan tidak bisa masuk ke rantai pasok negara yang bisa mereka masuki gitu, Mbak. Nah, konsekuensinya memang akhirnya ketika kemudian barang yang sah bisa masuk ke rantai pasok dan sudah membayar hak-hak kepada negara, maka secara otomatis bonusnya itu nanti bahwa tidak ada lagi upaya untuk melakukan pelanggaran terhadap hak negara. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kemudian secara signifikan dan dapat dibuktikan bahwa penerimaan negara itu dapat ditingkatkan secara signifikan. Tadi Bu Ani menyatakan bahwa ke-1 ya memang dengan mekanisme verifikasi validasi NTPN itu kemudian mereka mulai ada kepatuhan dan ketaatan terhadap penggunaan NTPN secara baik. Kemudian dari profiling resiko juga kita bisa identifikasi potensi-potensi pendapatan negara di sana. Dan satu lagi yang penting, yang sebagaimana tadi Bu Ani sampaikan adalah bahwa dengan mekanisme blocking system, maka ada tingkat kursif pemaksaan dari negara untuk memastikan bahwa apabila
satu badan usaha, satu entitas badan usaha melakukan pelanggaran piutang dalam bentuk PNBP, maka sistem SIMBAR akan ngelok dan mereka tidak dapat menjalankan usahanya atau memperdagangkan komoditasnya. Demikian Bu Maria. Oke, berarti sistemnya memang sudah dibentuk sedemikian rupa begitu ya, sehingga goals dalam istilahnya untuk mengantisipasi illegal mining ini pun juga bisa terlaksana dengan baik ya. Nanti mekanismenya akan seperti apa nih Pak Bagus, khususnya kerjasama antara Marves kemudian juga lembaga-lembaga lain seperti mungkin ada kaitannya juga dengan kepolisian, dengan TNI begitu, khususnya di illegal mining ini nih Pak Bagus. Ya, terima kasih Mbak Maria. Jadi khusus untuk penanganan illegal mining, memang kita harus bisa mengidentifikasi secara baik masalah sumber masalahnya itu kenapa. Kemudian kita harus melakukan secara holistik, komprehensif. Dalam pandangan kami, kemudian digitalisasi seperti yang dikerjakan melalui Simbara itu adalah salah satu pilarnya, Mbak. Itu sekali lagi traceability, transparansi, dan efisiensi layanan publik. Itu menjadi hal satu untuk memastikan rantai pasok minerba itu berjalan secara baik dan taat kepada ketentuan-ketentuan negara. Dan kedua adalah Mbak, hal yang penting juga untuk penanganan illegal mining adalah memastikan bahwa ada akses kepada masyarakat, rakyat, yang selama ini banyak sekali melakukan kegiatan ilegalnya. Nah itu yang kemudian dalam satu mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-Undang 3, maka kemudian ada mekanisme terkait dengan pengelolaan pertambangan rakyat. Itu yang salah satu pilar yang lain di luar digitalisasi yang kita dedikasikan untuk membuka ruang akses supaya kemudian masyarakat itu berizin dan membayar kewajibannya kepada negara, dan kemudian mereka itu bisa dilakukan pembinaannya oleh aparat-aparat negara. Itu adalah dua pilar yang kedua mengenai bagaimana pengelolaan pertambangan rakyat itu dikerjakan, sedang kami kerjakan bersama dengan beberapa kementerian juga. Dan pilar yang ketiga memang apabila kemudian dalam syarat dan ketentuan berlaku mereka itu sama sekali tidak patuh dan melakukan pelanggaran, maka apa yang bisa dikerjakan oleh negara yaitu melakukan penegakan hukum. Ini yang memang menjadi bagian yang integral. Jadi ketika penegakan hukum itu dikerjakan oleh para penegak hukum, aparat penegak hukum itu tentunya menjadi sebuah bagian yang akan kami dukung terus. Demikian Bu Maria.